kali ini gue kembali mencari tempat makan yang sepi pengunjung di kala jam makan siang. Dan gue coba sisir daerah Pamulang dan sekitarnya buat mencari target nih. Dan abis keliling-keliling gue akhirnya nemuin rumah makan ini nih. Gak ada pengunjung sama sekali, terlihat gelap dari luar. Tapi mana tahu ya kan, jangan-jangan makanannya enak. So ini dia Sas Food. Ya, kali ini gue sudah ada di parkiran. Gue cari lokasi yang gak jauh dari tempat Sas Food itu. Jadi kita menemukan Sas Food itu parameternya atau tolok ukurnya adalah yang pas kita datang jam atau kita ngiter di jam makan siang dia kelihatan sepi. Jadi gue nggak tahu ya malamnya entah ramai atau gimana. Cuma emang tadi kelihatan sepi dan gelap gitu loh coy. Jam makan siang loh. Ya udah di sini gue datang, dia itu spesialisasinya adalah sate, soto, sop daging gitu-gitu ya. Di sini gue pick 3 menunya aja. Gue pengen cobain dari sate kambingnya sih. Kita cobain sate kambingnya. Ya ini dia sate kambingnya ya. Ini sate kambingnya beli, tadi berapa nih? Lu turun? 50 ya? Sate kambingnya ini seporsi harganya 50.000 ya. Nah, tadi tuh Indra yang turun buat beli ya. Jadi kita stay di mobil. Ini 50.000 dapat 10 tusuk dan lu perhatiin ya. Ini kayak banyak banget ati nggak sih? Tuh. Tuh yang bentuknya kotak-kotak noh. Banyak banget atinya coy. Terus dagingnya tuh kayak nggak gede gitu loh. Bumbunya juga kayak kering ya. Kecapnya tuh kayak nggak yang kental gimana gitu tuh. Jadi tidak bersentuhan dengan satenya gitu loh, tapi kita cobain aja lah ya. Tapi seperti biasa, sebelum gue mencoba makanan Sas ini, gue pengen bacain komen dulu ya. Ini ada komen dari si Najmal 196. Dia bilang, Mang, next nama gelasnya pakai namaku Najma. Doain semoga aku bisa sidang skripsi bulan Juli nanti. Terima kasih. Oke, amin. Semoga sidang. Yuk, sidang skripsi lancar dan tidak ada revisi setelahnya. Bismillah bersama Najma. Kita makan ya. Ini kita giniin satenya, sate kambingnya, semoga enak lah ya. Yuk, bismillah. Sebenarnya dari rasa masih bisa kemakan. Masih oke gitu ya. Cuma menurut gua tekstur itu agak sedikit alot. Sedikit doang sih, tapi masih bisa dimaafkan. Cuman kayak gak semua orang mampu melewati ini gitu guys. Sama gua kurang begitu suka ati kambing ya. Dan ini di setiap tusuknya selalu ada ati kambing gitu loh. Buat harga gocap sih harusnya nggak sekedar ini ya. Bisa daging. Bahkan tuh, ini mungkin ati kambing juga tuh. Bisa kelihatan ya. Dia dagingnya tuh halus gini kalau ati kambing. Tuh, ini juga pakai ati kambing ini. Semua tusukannya ada ati kambing, Gils. Yuk cobain deh. Yuk mari. Nggak ada yang nggak ada ya, ati semua. Jadi kalau misalnya lu nggak doyan ati kambing, lu dipaksa suka kalau di sini lu. Kayak kamu nggak suka, aku buat suka. Jadi kalau lu perhatiin, dagingnya tuh cuma di ujung dan ujung. Tengahnya tuh kalau nggak ati, ya kombinasi ati dan lemak tuh. Ya, dagingnya cuma dicuil di ujung-ujungnya doang. Sebagai penutupan dan membuka. Ya mari. Tuh, ini alot tuh nih. Oke, kalau menurut gue, buat harga 50.000 harusnya bisa lebih dari ini ya. Dagingnya bisa sedikit lebih besar, bisa lebih empuk, nggak banyak di ati semua ini untuk satu tusuknya. Tuh, kalau ati soalnya gimana ya? Ati tuh kayak agak ninggalin bau perengus gitu loh guys, di akhir gigitan. Kayak bau perengus campur bau besi gitu loh kalau makan ati kambing. Gue nggak tahu kalau ngolahnya bener mungkin lebih enak kali ya. Tapi ya masih bisa gue telan sih. Nah, ada 2 menu berikutnya yang bakal gue cobain. Kita cobain menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue makan di sini ada sate ayamnya yang gue beli dengan harga 28.000. Ini saya gue kayak mati deh. Ini harganya 28.000, kita lihat ya. Nah, ini kayak sate ayamnya mendingan nih. Kayak menarik nih sate ayamnya menurut gue ya. Tuh, bumbunya kental. Enggak sih, agak encer sih. Cuman oke lah kelihatannya gitu. Ya, cuman kayak nggak ada taburan bawang goreng ya. Jadi kita cobain aja. Yuk mari, bismillahirrahmanirrahim. Lumayan aja sih kalau sate ayamnya. Bukan yang enak, bukan nggak enak juga. Jadi kayak biasa aja. Menurut gua bumbu kacangnya itu agak kurang bold dikit gitu loh. Tapi gue ngerasa kayak makan sate ayam ini lebih worth it daripada sate kambingnya, sumpah yang ati mulu.
Yuk mari. Ayamnya juga empuk ya, dan nggak ada bau-bau nggak jelas. Ya, bumbu kacangnya tuh kayak manisnya agak kurang sedikit, bumbunya agak keluar sedikit, kayak kurang greget gitu loh. Kayak gue makan sate ke ayam tuh gue expect rasanya tuh bold, tapi ini nggak sebold itu bumbu kacangnya. Jadi kalau lo makan sate ayam itu di kunyahan pertama biasanya tuh bumbunya tuh kayak berasa ninggal masih di mulut lo gitu loh. Tapi habis makan tuh kayak bumbunya kayak udah hilang aja gitu. Tuh, yuk lagi ya. Tapi kalau bumbu kacang sih jarang salah ya. Sekurang-kurangnya masih bisa dimakan gitu. Saya mendingan ini jauh dibandingkan sate kambingnya, sumpah. Anjir, sate kambingnya mah hati mulu, mana agak alot gitu kan. Nih kalian bisa lihat, kalau misalnya dia pengen bermain di bumbu yang lebih berani gitu ya, kayak rasa manisnya lebih keluar, terus habis itu gurihnya juga lebih ngegigit, sama aroma rempahnya lebih main, menurut gua akan lebih mantep sih. Itu kayak nanggung gitu buat sebuah sate ayam. Lagi ya, mari. Tapi ayam empuk. Ya oke lah, mendingan dibandingkan sate kambingnya. Nah, ada satu menu lagi yang bakal gue cobain. Mungkin di sini kita bakal mencoba yang perkuahannya. Cobain yang kuah-kuahnya. Ya guys, ini ada sedikit plot twist ya di dunia perkulineran. Jujur sebenarnya dari awal tuh gue ngerasa kayak kenapa kualitas satenya seperti saya pernah coba ya. Kok kayak kagak asing gitu. Bukan sate ayam ya, karena yang pernah gue coba sate kambingnya. Dan ternyata kalau kalian pernah inget beberapa episode lalu gitu ya, kayaknya masih anget-anget juga, yang gue nge-review set food sate dan sop kambing yang ada bulunya itu. Dan ternyata sas food kali ini gue secara tidak sengaja, sumpah ya, gue secara nggak sengaja, karena bener-bener gue sweeping tempat yang kelihatannya sepi. Dan ternyata itu adalah resto yang pernah masuk di set food gue. Padahal gue kayak, kok kualitasnya mirip yang set food sate kambing ya? Gue bilang ke Indra gitu kan, jangan-jangan namanya sama gitu kan. Pas gue search, iya, namanya sama, lokasinya sama. Nah, tapi gue ngerasa ya kalau sate kambingnya emang masih gitu-gitu aja ya, masih banyak ati segala macam. Nah, di sini karena waktu itu kan gue pesennya yang sop apa ya, sop soto sapi ya, sama sop kambing yang banyak bulunya. Di sini gue pesen sop iga. Karena jujur gue nggak tahu sama sekali guys. Karena sumpah gue nggak nyadar pas sampai sini lah, iya bener gitu loh. Bener-bener kaget pas gue setelah nyobain sate kambingnya gitu loh. Nah, di sini gue pesan sop iga, harganya berapa? 38 ya? 35. Harganya 35.000. Nah, lu bisa lihat ya. Oke, ini dia sopnya ya. Di episode set food waktu itu, kita menemukan banyak rambut ya. Di sini gue tidak menemukan banyak rambut. Bukan tidak menemukan banyak rambut sih, gue tidak melihat adanya rambut sih. Mungkin itu adalah improvement. Karena harganya juga murah, 35 ya. Gue juga kurang tahu sih. Cuman 35 sih kayaknya buat sebuah sop iga sih lumayan murah gitu ya. Kalau menurut gue masih oke lah, karena nih dapat daging 1, 2, 3 tuh. Oke lah buat harga 35 menurut gua. Coba kalau menurut lu pada gimana guys? Buat sebuah rumah makan Jabodetabek menurut lu gimana? Coba tulis di kolom komen ya. Nah ini jadi kalau yang ini tuh bukan daging ya guys ya. Jadi daging cuma dapat 3 kayak tadi yang gue tunjukin. Kalau yang ini tuh tulang tuh. Nah ini tulang dia. Ini tuh sebenarnya tulang dari ini nggak sih? Iga yang ini tuh copot. Oke, ini sebenarnya dapat kondimen juga ya di sini. Ini ada acar, ada jeruk limau, terus dapat sambal. Tapi gua nggak bakal pakai sambal. Kita pakai jeruk limau ya kali ya. Kenapa jeruknya agak bau ya? Karena kayak kena sambal. Jeruknya bisa di luar gini, gue bingung. Jeruknya kayak jeruk lama anjir, sumpah. Lihat dah. Nih. Sumpah baunya nggak enak, kayak bau ada bau minyak urutnya gitu dah. Ini mah udah lama. Iya kan? Ini warnanya udah begini. Iya kan? Warnanya udah. Tuh. Jeruknya nggak fresh guys. Noh, sumpah jeruk limau itu wanginya wangi banget dah. Apalagi kalau buat ketemu soto sop gitu ya. Sumpah baunya udah nggak enak. Yang ini juga kelihatan mengkerut ya. Kita nggak usah pakai lah berarti. Yuk kita cobain kuahnya aja. Improvement di sini tuh adalah kuahnya tuh tidak ada rambut-rambut, dan ini kayak aroma bawang putih sih, kecium banget ya. Cium. Cobain ya. Yuk bismillah. Kuahnya lumayan oke kalau menurut gua ya. Kuahnya lumayan oke. Aroma kaldu sapinya kerasa. Cuman kalau menurut gua agak kurang asin. Jadi kalau ini ditabrakin sama nasi, pasti agak ngetone down nih asinnya. Agak kurang asin sih kalau menurut gua. Tapi kita cobain dagingnya ya. Oke, ini ada dagingnya. Set.
ya. Banyak ini ya. Sayur apa namanya, daun sop. Yuk mari. Yuk makan dulu muntah belakangan. Beda ya. Yes kuy. Dagingnya lembut, nggak bau. Cuman kurang asin doang sih kalau menurut gue ya, kayak kurang Royco. Untuk si kuahnya sebenarnya udah lumayan oke gitu loh. Kurang Royco, sebenarnya pakai jeruk ini akan lebih mantap. Cuman sayang banget jeruknya bau. Coba makan yang tulangannya, nggak ada rambut-rambut jatuh gitu ya. Ya mari. Lembut sih ya. Lembut loh ini. Oke lah, bisa dinikmati ya. Kuncinya apa? Jangan beli jeroan. Jangan beli yang perkikilannya gitu kali ya, yang mendekati dengan bulu-bulunya. Karena menurut gua kayak sop iganya ini bisa buat dinikmati, cuman emang kurang asin aja dikit, kurang Royco dikit gitu ya. Terus paling sate kambingnya sih, menurut gua tidak rekomen untuk dicoba. Tapi dari menu yang udah gua beli ini, ya bukan yang enak gitu loh guys, bukan yang gue sangat merekomendasikan, tidak. Karena jatuhnya kayak makanan yang bisa lu cari penggantinya gitu loh. Kayak yang lebih enak banyak. Makanya gue kayaknya tidak perlu spill juga. Di lain sisi juga resto ini, menu lainnya setelah kita coba di Konten Set Food kan sebenarnya ada yang fail gitu ya. Ya menurut gue nggak perlu di spill lah ya. Mungkin gue akan spill ketika memang sepi dan ternyata pas gue coba, makanannya enak. Kayak waktu itu pas gue cobain yang ikan bakar sama ayam bakar ya kalau nggak salah di daerah Bekasi, yang sepi banget itu, yang kelihatan gelap, dan ternyata pas gue cobain gue suka banget sama bumbunya. Itu baru gue spill. Tapi kalau sekedar oke, gue masih bisa nyari pengganti lainnya yang lebih better atau yang better dibandingkan ini, gue nggak spill ya. Apalagi ini pernah masuk Set Food gitu. Menu lainnya kan agak Oke, segitu aja lah ya video kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, dan itu mah YouTuber lain ya. Oke, segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Gua Hanif, pamit undur diri. Bye.